Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Brili Juselanes dengan NIM 2202 40-9. Sini kami akan mempresentasikan 3 fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu pendahuluan. Pengembangan sistem adalah proses yang melibatkan beberapa fase penting untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan memilih opsi terbaik. Setiap fase berfokus pada aspek yang berbeda dari pengembangan sistem untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan efektif dan efisien. Proses ini mencakup identifikasi masalah, rekonstruksi model, dan pemilihan solusi. Intelligence Space, identifikasi masalah. Tujuan, menentukan dan memahami masalah yang perlu dipecahkan dalam konteks tujuan dan sasaran organisasional. Langkah-langkah identifikasi tujuan dan sasaran organisasional memulai dengan menentukan tujuan dan sasaran organisasi yang terkait dengan isu yang diperhatikan. Menentukan masalah, mengidentifikasi apakah ada masalah yang signifikan. Gejala dan masalah. Membedakan antara gejala masalah adalah tanda-tanda yang terlihat dan masalah itu sendiri atau penyebab mendasar. Klarifikasi intelligent base. Klarifikasi masalah. Mengategorikan masalah berdasarkan jenis dan dampaknya seperti teknis, operasional, atau manajerial. Penguraian masalah. Membagi masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk analisis lebih lanjut. Kepemilikan masalah. Menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk menangani masalah. Eksistensi masalah. Menilai eksistensi masalah dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Saya Sisilia Patutang dengan NIM 21024048. Intelligent Pace. Pertama, ukuran produktivitas menggunakan data real untuk menilai produktivitas, kumpulan data dan estimasi. Menyadari bahwa mengumpulkan data dan membuat estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah yang sulit dalam analisis. Dekomposisi masalah. Memecahkan masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih sederhana. Memecahkan submasalah ini dapat memudahkan penyelesaian masalah utama. Komunikasi pengambil keputusan. Dekomposisi membantu memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Desain phase. Rekonstruksi model. Tujuan membuat model yang menggambarkan bagaimana sistem atau solusi akan bekerja. Langkah-langkah penyusunan model awal, mengembangkan desain awal sistem yang mencakup arsitektur, komponen, dan hubungan antar komponen. Perancangan detail, mendesain detail spesifik dari model seperti alur data, antar muka pengguna, dan proses bisnis. Validasi desain, menguji desain untuk memastikan bahwa model dapat memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi dan masalah yang ada. Revisi model, melakukan perubahan dan penyesuaian berdasarkan umpan balik dan hasil validasi. Saya M. Novel dengan NIM 22024-072. Kita lanjut. Choice Space. Pemilihan solusi. Tujuan memilih solusi terbaik dari beberapa opsi yang diusulkan. Langkah-langkah. Evaluasi opsi. Membandingkan berbagai solusi berdasarkan kriteria seperti biaya, keefektifan, dan implementasi. Analisis risiko. Menilai potensi risiko yang terkait dengan masing-masing solusi. Konsultasi. Pemangku kepentingan. Mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan tentang opsi yang ada. Pemilihan solusi. Memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem dan memberikan hasil terbaik. Dokumentasi keputusan. Menyusun dokumentasi tentang keputusan yang diambil dan alasan dibalik pemilihan solusi. Kesimpulan. Proses pengembangan sistem memerlukan pendekatan yang terstruktur melalui fase-fase intelligence, design, dan choice.
Dimulai dengan identifikasi masalah yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap tujuan organisasi dan gejala masalah yang ada. Kemudian fase desain berfokus pada pembuatan model sistem yang efektif dan efisien. Akhirnya, fase pemilihan solusi menilai dan memilih opsi terbaik untuk diimplementasikan. Setiap fase berkontribusi pada pengembangan solusi yang dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan memenuhi kebutuhan organisasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.